Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa namanya pemalsuan sebuah kardus handphone atau pemalsuan terhadap gambar, desain, dan produk-produk tertentu itu diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Kalau kemudian produk itu berupa desain, gambar, dan sebagainya, lukisan, kalau kemudian kardus itu ada menggunakan label atau merek tertentu, maka itu diatur dalam Undang-Undang Merek. Perlu masyarakat ketahui bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang Merek itu termasuk dalam kejahatan yang mesti harus dilaporkan oleh pemegang sertifikat merek maupun pemegang ciptanya. Dalam hal ini dikenal dengan delik aduan. Dari sebuah tindak pidana itu ada delik biasa, di mana delik biasa itu penyidik dapat melakukan tindakan terhadap kejahatan itu. Apabila itu delik aduan, maka penyidik melakukan penindakan atau proses hukum terhadap tindak pidana itu harus berdasarkan pengaduan daripada orang yang dirugikan. Terkait hal ini, kalau adik-adik sampaikan bahwa adanya pemalsuan kardus handphone, maka yang mesti kita lihat adalah pertama, apakah kemudian kardus handphone itu menggunakan nama merek tertentu. Apabila menggunakan merek tertentu, maka pemegang merek, pemegang sertifikat merek itu yang akan melakukan pengaduan kepada kami terkait dengan adanya pemalsuan merek. Ya. Yang kedua, apabila kemudian dalam kardus itu, kardus handphone tersebut ada gambar tertentu, ada lukisan tertentu, desain tertentu, yang itu merupakan lingkup daripada tindak pidana hak cipta, maka pemegang hak cipta dan sebagaimana telah terdaftar dalam Kementerian Hukum HAM dan ini Dirjen Haki akan yang melaporkan, mengadukan kepada kami untuk kemudian kami melakukan upaya-upaya hukum. Jadi garis besarnya bahwa penyidik atau polisi dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan laporan atau pengaduan daripada pemegang cipta maupun mereknya. Berarti udah ada undang-undangnya yang mengatur. Sudah diatur dalam undang-undang. Jadi sudah sejak lama undang-undang kemudian sudah mengalami beberapa perubahan. Itu seperti undang-undang cipta tahun 2014 kemarin terjadi beberapa perubahan. Dalam undang-undang itu diatur juga, misalnya dalam undang-undang cipta ada proses-prosesnya sebelum laporan kepada kepolisian, ada proses mediasi dan sebagainya. Namanya di dalam proses penyidikan pun kami memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan tercapainya rasa keadilan kedua belah pihak sebelum perkara ini kita bawa ke pengadilan. Namun bila tidak ada kesepakatan perdamaian ataupun kedua pihak merasa bahwa tercapai rasa keadilan itu ada di pengadilan, maka tentu kita akan mengirim berkas perkara ini ke pengadilan dan sebagaimana dengan ancaman hukuman pada undang-undang tersebut diancam dengan hukuman. Tentu berapa besar hukuman yang akan diterima, bentuk kesalahannya, siapa yang salah dan siapa yang benar itu nanti di pengadilan yang memutuskan. Kami penyidik hanya melakukan rangkaian proses penyidikan. Tentu kita akan lakukan dan kita lakukan. Pertama yang kita lakukan adalah memberikan pengetahuan, menginfokan kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dipidana atau dapat dihukum bila adanya laporan atau kepada masyarakat bahwa melakukan hal tersebut itu bagian atau rangkaian sebuah tindak pidana apabila pihak yang memegang ciptanya atau merek itu
mengedukasikan hukum kepada masyarakat. Yang kedua, ya, kita merespon dan melayani masyarakat apabila pemerintahan melakukan hal ini, mengatur hal ini sebagai wujud perlindungan negara terhadap pemegang